Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fazil Rahman. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dari kelas Assessment Center angkatan 2022 kelas B. Aduh, jadi kita akan membahas tentang Assessment Center hari ini. Jadi silahkan duduk santai dengan sambil membuat cemilan atau makan bisa. Ini enggak pembahasan yang serius-serius tapi nggak serius amat, tapi harus ditonton sampai akhir. Jadi kita akan di sini membahas dari apa itu assessment center, terus kegunaannya juga apa, calon sarjana psikologi perlu menguasai center itu kenapa harus menguasai assessment center, karena itu penting dan nanti bakal ada di slide selanjutnya. Lalu teknik dan pengukuran dalam assessment center, lalu contoh kasus, lalu penutup. Sebelum penutup ada solusi dan bagaimana semacamnya dan kesimpulan. Lalu kita pada assessment center. Jadi di sini saya akan membawanya itu santai. Yang pertama, apa itu assessment center secara baku dan secara gimana bahasa santainya. Jadi pada assessment center definisinya assessment center atau biasa disingkat dengan AC, bukan AC buat jadi pendingin ruangan ya, tapi itu sebagai metode penilaian perilaku yang bersifat komprehensif, sistematif, sistematis, dan terstandar yang bertujuan untuk memprediksi keberhasilan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab atau jabatan di masa depan. AC ini sudah digunakan sejak masa perang, OSS namanya. Dikembangkan oleh AT Dante dan diterapkan luas di dunia industri. Nah, aslinya tuh kalau bahasanya ini tuh eh kayak tahu kan kalau Stadion Gladiator itu ada banyak orang, terus ditonton sama banyak orang. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kayak misalnya Anda itu langsung dimasukkan ke dalam panggung gladiator, terus nanti isinya itu hanya ada simulasi, tes, dan orang-orang yang bakal ngematin tiap napas Anda. Jadi kayak ya buat tujuannya itu ya buat nebak apakah Anda itu cocok buat jadi bos atau sebaliknya. Kerjain laporan-laporan buat perusahaannya. Jadi metode ini ya udah lama banget dipakai dan tetap relevan sampai sekarang karena ya manusia belum nemu cara lain buat nilai kemampuan selain ngeliatin orang yang ngelakuin hal random di ruangan tertutup. Lalu next itu ada kegunaan assessment center. Kegunaan di sini bisa sebagai seleksi, promosi, identifikasi dan potensi, diagnosis pelatihan, dan perencanaan organisasi. Kalau ya, dan jadi kayak kenapa ini juga penting? Karena HR juga nggak bisa terus-terusan asal tunjuk orang mau promosi, harus dites dulu apakah orang ini sangat kompeten atau tidak. Mau training, lihat dulu seberapa kebutuhan individu tersebut. Jadi kadang perusahaan ini perusahaan juga kadang pakai ini buat nyari siapa yang paling nggak bikin masalah di WA grup kantor atau assessment center itu kayak detektor buat bakat yang nggak bisa disuap. Pokoknya AC itu kayak detektor buat bakat yang nggak bisa disuap. Lalu next, kenapa calon sarjana psikologi perlu menguasai AC? Mengapa? Karena
Sebagai calon sarjana psikologi, kita harus mampu memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk menilai potensi individu secara objektif. AC menjadi penting karena mengintegrasikan berbagai teknik asesmen seperti tes psikologi, wawancara, simulasi, dan observasi yang seperti yang sudah saya jelaskan yang di dalam gladiator itu. Namun untuk mengukur kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, hal ini juga berbasis pada kompetensi framework dan untuk peningkatan validitas dan menilai potensi SDM. Jadi kayak eh jadi anak psikologi itu bukan jadi kayak anak yang sosialita atau anak yang kayak mengandalkan I know what's your mind about. Bukan kayak gitu, tapi kayak harus bisa bedain mana teman satu tim, mana tim yang sangat solid. Jadi ya sama ah penjelasannya kurang ini deh, ya udah. Jadi Anda itu harus bisa bedain mana orang teman satu tim yang solid sama yang cuma jago pasang status motivasi. AC itu senjatanya psikolog industri, bro. Kalau Anda ngerti ini berarti Anda bisa ngebantu perusahaan bikin keputusan yang nggak bikin mereka nyesel 3 bulan kemudian atau bikin bangkrut atau bikin PHK massal. Lagian nih, AC ini keren juga loh kalau bisa karena bisa jadi orang yang ngebaca potensi orang kayak X-Men tapi HR Edition. Lalu selanjutnya ke teknik dan pengukuran dalam asesmen center. Jadi saya cuma ngambil contohnya itu ada 3 dari tes psikometri, tesnya itu dari intelligence dan aptitude. Kalau di antaranya dari TKD, Kraepelin itu yang buat intelligence, MBTI, DISC, Papi Kostik itu buat aptitude-nya. Hal ini kenapa? Untuk menilai kapasitas intelektual, kepribadian, dan minat individu tersebut dalam memasuki dunia kerja dan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada simulasi dan exercise. Di antaranya ada kayak dari leaderless group discussion, in basket exercise, role play, case analysis, dan presentation, business game. Lalu yang terakhir observasi oleh beberapa asesor menilai perilaku nyata yang muncul dari hasil tes psikometri aptitude yang sebelumnya. Apakah tes yang udah dikerjakan ini benar atau hanya angan-angan sebatas dari individu tersebut agar memaksakan dia bisa masuk ke perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada fokus pada indikator kompetensi seperti komunikasi, problem solving, dan leadership. Jadi kayak apa ya, tes simulasi ini buat tes simulasi, tes pada asesmen center ini kayak ya buat tes yang gak bakal bisa disuap buat masuk kerja. Jadi bener-bener kompetensi yang harus dites. Jadi nggak bisa kayak pura-pura jadi manajer, padahal baru bangun pagi. Terus ada LGD, in basket exercise, role play, bakal diskusi bareng orang lain, pemimpin, dan itu bakal rusuh banget. Terus kalau Anda dinilai kayak lagi masuk rumah Big Mother, tapi HR yang nontonin, bukan netizen. Bedanya itu, buat observasinya. Lalu, contoh kasus nyata yang saya ambil, sebuah perusahaan BUMN menghadapi masalah dalam promosi jabatan ke level supervisor dan manajer. Karyawan yang dipromosikan berdasarkan senioritas justru menunjukkan performa rendah karena kurang mampu mengambil keputusan strategis ini dan tidak efektif dalam memimpin tim. Ya kayak apa ya, udah jelas ini selesai contoh kasusnya. Tapi kalau mau lebih ini kayak perusahaan BUMN itu tuh
bergeraknya lama, kayak tahulah kayak promosi orang karena udah kerja lama, hasilnya ya timnya malah stuck, nggak gerak, bosnya cuman bilang, "Kita lihat nanti." Tim ditanya solusinya, ya klasik. Lalu solusi dengan assessment center. Yang pertama, identifikasi kompetisi jabatan tim AR mengacu pada Permen RB nomor 38 tahun 2017 untuk menyusun kampus kompetensi. Misalnya, leadership problem solving, komunikasi, integritas, dan orientasi hasil agar tidak ada kesalahpahaman antara atas dan bawahan dan agar orang-orang yang udah punya skill atau bakat dan minat itu bisa naiknya lebih cepat. Dan kadang itu yang bisa jadi penyebab kenapa industrinya begini. Lalu yang kedua, pelaksanaan assessment center. Pelaksanaannya ya tesnya bisa berbagai macam, bisa apa aja, tapi yang saya ambil itu hanya cuman tes psikologi dari DISC dan TIKI, tes integritas dan kepribadian Indonesia untuk mengukur kepribadian dan integritas individu yang ingin masuk kepada pekerjaan tersebut. Lalu untuk hasil dan tindak lanjutnya, hasil AC bisa ditemukan bahwa beberapa kandidat dengan masa kerja lebih singkat justru memiliki potensi kepemimpinan yang lebih kuat daripada yang udah lama bertahan 10 tahun di sana. Perusahaan pun melakukan promosi berbasis hasil AC bukan senioritas. Jadi ya kalau istilahnya kayak inilah HR-nya baru kalau dalam masalah tersebut HR-nya tuh baru sadar wah kita butuh hal yang lebih spesifik. Lalu mereka pada pakai assessment center. Kamu kamus apa namanya? Kamus kompetensi. Terus pas sudah dibikin, HR-nya bilang, yes, literally ini yang kita harus butuhkan. Terus ngetes semua kandidat. Dan ternyata anak baru yang baru 2 tahun kerja malah lebih jago dibanding yang udah 10 tahun kerja. Terus langsung boom, revolusi kantor. Promosi pun akhirnya adil dan berdasarkan kepada kemampuan, bukan berdasarkan seberapa sering nemenin bos makan siang. Ya, intinya kayak, nah promosi akhirnya pada berujung di AC bukan pada senioritas yang udah kepada orang-orang yang kerja dah lama di situ. Dan ini juga sudah masih kayaknya ada beberapa perusahaan yang masih melakukan kayak ini. Dan saya masih mendengar ceritanya. Orang yang udah lama situ bangga naik ke jabatan. Aduh. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi hari ini. Dan video ini, ya kesimpulannya assessment center itu metode yang komprehensif dan objektif dalam menilai kompetensi individu melalui kombinasi tes psikologi, wawancara, simulasi, dan observasi yang relevan untuk kebutuhan seleksi, promosi, dan pengembangan SDM di berbagai orientasi. Lalu yang kedua, calon sarjana psikologi harus menguasai dasar-dasar assessment center karena metode ini merupakan salah satu keterampilan praktis penting yang akan dilakukan dan digunakan dalam profesi psikologi, baik itu dari asesor HR maupun konsultan organisasi. Lalu yang terakhir, penerapan assessment center dalam dunia kerja terbukti mampu memberikan solusi strategis seperti promosi berbasis kompetensi yang adil, pemetaan potensi karyawan, hingga peningkatan efektivitas tim dan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Jadi kayak assessment center ini tuh metode yang kayak paling kuat lah, gak bakal bisa dipatahkan kecuali masa gak tahu sih ke depannya bakal ada apa enggak. Tapi metode ini sangat kuat buat nilai orang secara real dalam dunia kerja maupun di luar kerja. Jadi sebagai anak psikologi ya ini wajib banget sih karena masa depan itu
masa depan Anda itu nggak mungkin ditentukan sama IPK tinggi Anda sendiri, tetapi sama berapa jago an Anda itu ngerti kepada orang lain. Jadi, assessment center bukan cuma buat HR, ini senjata buat Anda ngasih nilai plus di dunia kerja dan bisa juga dibikin dibikin kelihatan keren waktu presentasi. Kalau Anda presentasi menggunakan ini pasti kayak, "Wah, ini orang pasti udah ngerti gimana caranya menyelesaikan masalah pada perusahaan ini." Lalu, oh, ya mungkin hanya segini saja video kali ini pada presentasi ini. Mungkin masih ada yang kurang dan makasih udah nonton presentasi ini dari awal sampai akhir, dan semoganya juga makanannya masih ada karena buat video-video yang lain yang masih mungkin menarik. Dan semoga dapat nilai yang tinggi, semoga AC di kampus dingin, dan semoga Anda nggak dinilai pakai metode yang Anda sendiri tuh nggak ngerti gitu dengan metode apa yang telah dipelajari sebelum. Jadi pelajari lebih lagi, lebih-lebih dipelajari lagi bagaimana cara metode-metodenya, terus cara penilaiannya. Ya mungkin segitu saja. Bisa, see ya.